Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'dahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh pemirsa netizen TV dimanapun berada, Nahdiyin wa Nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para admin netizen TV, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama mengisi jadwal di netizen TV, yang di malam hari ini kita masuk di bagian kedua dengan tema besar, yakni fikih tradisi orang-orang NU. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini telah masuk di tanggal 8 di bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga syafaat Rasulullah tercurah kepada kita yang konsisten dengan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Nahdiyin wa Nahdiyat dimanapun berada, kalau minggu-minggu kemarin kita telah membicarakan masalah azan di telinga anak yang baru dilahirkan atau azan di telinga bayi yang baru dilahirkan, maka lanjutan daripada proses azan itu adalah di hari yang ke-7 daripada umur bayi itu disembelihkan akikah. Di masyarakat Gorontalo, masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses akikah ini berbawaan dengan proses menggunting rambut bayi. Orang-orang Gorontalo menyebutnya menghundingo. Proses akikah untuk bayi itu dalam hukumnya adalah sunnah muakkad, wal aqiqatu mustahabbah wa hiya adh-dhabiha 'anil maulud yaum sabi'ah wa yadhbahu 'anil ghulam syatan wa 'anil jariyah syat wa yat'imul fuqara al masakin. Akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu adalah menyembelihkan binatang pada hari yang ke-7 setelah kelahiran anak. Kemudian untuk laki-laki disembelih 2 ekor kambing, kemudian untuk anak perempuan disembelihkan satu ekor kambing. Daging itu kemudian dibagikan atau diberikan kepada fakir miskin sebagai makanan untuk fakir miskin. Memang secara bahasa akikah itu memiliki beberapa makna.
Di antaranya adalah rambut daripada kepala bayi yang telah tumbuh ketika lahir, atau hewan sembelihan ya, yang hewan yang dipotong pada saat acara tersebut. Maka di masyarakat Gorontalo, sebelum kita masuk ke hukum syariatnya, orang Gorontalo punya tradisi sebelum menyembelih akikah itu ada istilahnya mohinggi huo talomo, atau mengeluarkan atau mencukur habis semua rambut bayi bawaan dari perutnya. Ini tradisi masyarakat di Gorontalo. Nah, masyarakat muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di masyarakat Gorontalo juga akikah yang kita kenal setelah hari ke-7 umur bayi tersebut, maka kalau tidak sanggup dilaksanakan oleh orang tua, itu dilaksanakan di hari ke-14. Jika pada hari ke-14 juga tidak mampu orang tuanya, maka di hari ke-21. Jika hari ke-21 tidak mampu, maka hari ke-28. Begitu seterusnya sampai orang tua itu mampu. Kenapa? Karena akikah ini sebagai syarat ya, akikah itu sebagai syarat bahwa anak tersebut dapat memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di hari kiamat. Karena anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka akikah ini orang tua yang berhak untuk menyembelihnya. Memang pada dasarnya hukum akikah ini sunnah muakkad, namun dia menjadi wajib apabila dinazarkan. Ya. Kemudian apabila orang tua tersebut sampai anak itu umur dewasa tidak mampu menyembelihkan akikah, dan anak ini telah mampu untuk membelikan kambing akikah, maka anak ini bisa untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ya. Di masyarakat Gorontalo biasanya setelah ada orang-orang tua yang meninggal, ya, setelah ada orang tua yang meninggal, kadang-kadang anaknya sendiri, anak daripada orang tua itu yang mengakikahi bapaknya. Penjagaan jangan sampai sang bapak ini belum sempat diakikahi ketika dia semasa hidup. Nah, ada juga di masyarakat Gorontalo berkembang bahwa para imam itu mereka karena rasa khawatirnya belum sempat diakikahi oleh orang tua, istilahnya mau ngakikilo hilau, membeli kambing sendiri kemudian diakikahi sendiri. Karena memang kondisi waktu itu yang tidak memungkinkan bagi orang-orang tua untuk membeli kambing untuk mengakikahi anaknya. Ada bahkan yang ketika ditanya ke bapaknya, dalam ilaki kili papawat ya, apakah saya ini telah diakikah? Bapaknya jawab, Anda ini diakikah ilaki kita sapi pila dulu sekolah misalnya begitu. Diakikah di di hewan sapi yang waktu itu dipakai untuk disembelih sebagai tasyakur sekolah, ya, pembukaan sekolah baru. Nah, ini karena kekhawatiran orang-orang tua, maka mereka mengakikahi diri mereka sendiri. Masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di masyarakat Gorontalo saya katakan tadi bahwa selain akikah juga ada hundingo. Hundingo itu menggunting rambut bayi berbawaan dengan akikahnya.
Nah, di masyarakat Gorontalo, hundingo ini, menggunting rambut bayi ini biasanya juga diiringi dengan sholawatan, diiringi dengan pembacaan barzanji, diiringi dengan pembacaan maulid diba, pembacaan maulid simtud durar dan sebagainya. Tujuan daripada dibacakan ya sholawat saat acara itu tidak lain tidak bukan adalah mengharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik di masyarakat Gorontalo adalah ketika menghundingo, acara menghundingo itu, acara gunting rambut anak itu, maka sebelum anak ini digunting rambutnya, sebelum acara mahal qiyam, acara pembacaan maulid, maka anak ini akan diberi tanda di di jidatnya. Istilah orang Gorontalo adalah memondo. Mondo itu diberikan tanda di jidat. Ya, dahulunya tanda ini diberikan oleh Raja Sultan Amai saat raja memerintahkan seluruh masyarakat waktu itu untuk memeluk agama Islam. Maka ketika masjid Hunto Sultan Amai telah selesai dibangun, raja memerintahkan semua masyarakat untuk membawa binatang-binatang peliharaan mereka. Maka pada hari Jumat semua masyarakat itu datang membawa babi-babi mereka, kemudian seluruh babi-babi ini disembelih, disuruh sembelih oleh raja, dan kemudian darah dari babi ini pakaikan di jidat masyarakat dengan ucapan bahwa boleh ngondi mau ngaboi, hari ini terakhir makan babi. Ini juga pertanda bahwa orang yang telah dipakaikan tanda di jidatnya, maka secara otomatis dia adalah orang Islam. Masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lain juga yang sering dipakai masyarakat Gorontalo adalah ketika mahal qiyam itu dibagikan pucuk pinang ya, yang harum itu. Orang Gorontalo menyebutnya buloe. Nah, ini dibagikan ke yang hadir, kemudian fungsinya adalah untuk ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu yang harum-harum. Maka ini dilakukan oleh masyarakat sampai hari ini. Maka ini bukan perkara yang dilarang, karena masyarakat Gorontalo memilih ini untuk mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua adat itu merupakan bentuk doa yang tidak terucap. Di akikah juga, kalau kita lihat di akikah juga biasanya kita dan ini merupakan sunnah, bahwa ketika menyembelih hewan akikah, maka ketika hewan itu setelah dikuliti dan kemudian tulangnya itu dipisahkan, maka diusahakan tulang-tulang daripada kambing itu tidak ada yang pecah ketika dipisah-pisah. Beda dengan hewan kurban. Kalau hewan kurban kan banyak tulang-tulang lagi, itu pecah tuh. Kalau tulang kambing, kalau untuk akikah diusahakan tidak ada tulang yang pecah. Maka biasanya untuk memotong-motong tulang daripada hewan akikah itu biasanya digergaji dengan gergaji besi. Nah, fungsinya untuk apa ini? Fungsinya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini menjadi anak yang kuat. Ketika akan memotong atau menyembelih hewan akikah, maka berdoa, yang menyembelih itu berdoa, Allahumma wa hadhihi aqiqah abdika
sebut namanya. Fataqabbal min walidayhi kama taqabbalta min Muhammadin nabiyyika wa Ibrahim khalil. Terimalah akikah ini dari kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan bayi yang meninggal sebelum hari ke-7? Karena sunnah ini hari ke-7, ya. Maka orang yang meninggal sebelum hari ke-7 itu, bayi yang meninggal sebelum hari ke-7, maka akikahnya juga tidak gugur, tetap harus dilaksanakan akikahnya. Walau matal mauludu qabla sabi' fala tafutu bi mautihi wala tafutul aqiqah bi ta'khirah ba'dahu ay ba'da yamis sabi'. Andai si bayi wafat sebelum hari ke-7, maka kesunahan akikah tidak gugur. Kesunahan akikah juga tidak luput karena tertunda hingga hari-hari ke-7 berlaku. Makanya saya bilang tadi, setelah hari ke-7, kalau misalnya tidak sempat hari ke-7, diusahakan hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, diusahakan hari ke-21. Tidak bisa hari ke-21, diusahakan hari ke-28. Sampai seterusnya, sampai orang tua ini mampu untuk mengakikahi anaknya. Sampai ketika anak itu misalnya sudah mampu untuk mengakikahi diri sendiri dan belum diakikah, maka dia mengakikahi dirinya sendiri. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Gorontalo itu ada dua prosesinya. Proses akikah dan proses motong rambut bayi atau menggunting rambut bayi, ya, di hari yang ke-7 itu. Saat menggunting rambut bayi, maka sang imam atau ulama yang berkompeten di bidang itu biasanya berniat, nawaitu an aqta' syar hadha tifl ittiba'an sunnat rasul. Ya Allah, aku berniat menggunting rambut anak ini, memotong rambut anak ini sebagai ittiba', ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tata cara mengguntingnya adalah dimulai dari kanan, ya, dimulai rambut kanan meskipun hanya 3 helai, kemudian rambut kiri dan di tengah. Saat menggunting itu biasanya orang-orang tua membaca potongan ayat dalam surah Al-Fat, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kemudian setelah itu didoakan, ya, didoakan. Rambut bayi ini kemudian ditaruh dengan harum-haruman. Orang Gorontalo bilang wilonda. Ini ditaruh di kepala bayi. Kemudian didoakan, Allahumma ja'al li kulli sya'rahu nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan rambut bayi ini sebagai cahaya di hari kiamat. Sehingga itu di masyarakat Gorontalo, rambut yang selesai digunting ini kemudian ditaruh di batok kelapa. Batok kelapa ini yang kemudian digantung di depan rumah misalnya atau di dapur misalnya. Ada apa dengan batok kelapa? Kenapa harus pakai batok kelapa? Tidak boleh pakai yang lain. Ini merupakan doa dari orang-orang tua. Karena tadi ketika menggunting rambut, ya, sang imam ini berdoa, ij'al li kulli sya'rahu nuran yaumal qiyam. Ya Allah, jadikan setiap helaian rambut daripada bayi ini cahaya di hari kiamat. Orang-orang tua berprinsip bahwa supaya cahaya ini, rambut yang menjadi cahaya ini di hari kiamat nanti tidak mau hilang, maka ditaruh di batok kelapa dan batok kelapa itu digantung. Kita yang orang Gorontalo, orang Bolsel sebagian, tradisi ini masih berlaku. Ya, ketika ada acara akikah misalnya, ya, gunting rambut misalnya, maka benda-benda adat ini seperti kelapa merah itu yang buat menaruh rambut itu dipakai. Ada juga yang tadi saya bilang dipakai untuk menandai jidat anak itu masih ada sampai sekarang.
Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah ada beras 3 macam atau 4 macam yang diberi warna. Orang Gorontalo bilang saya lupa istilahnya. Nah, ini kemudian beras ini kemudian di apa namanya, pada saat acara pengguntingan rambut itu, beras ini kemudian dilempar ke atas. Ya, ini tujuannya adalah untuk supaya proses gunting rambut itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena memang di kita ini, kita dengan makhluk yang lain ini, bangsa jin misalnya, kita ini hidup sama-sama. Hanya kan kita beda alam. Maka itu bagiannya mereka. Diberi penghargaan mereka, bukan memuja mereka, diberi penghargaan. Ini kamu punya makanan, jangan ganggu kami di sini. Kamu punya makanan ini, jangan ganggu kami di sini. Sampai begini, apa namanya? Luar biasanya orang-orang tua dalam merangkai adat, tujuannya adalah untuk mendoakan. Ya, tidak ada apa namanya, adat itu yang tujuannya lain. Semua adat itu tujuannya untuk mendoakan. Hanya kita saja yang masih susah untuk mengambil tamsilannya. Ya, bayangkan kalau di apa namanya, di Yaman misalnya atau di Arab misalnya, orang yang pakai bukhur, orang yang pakai bara api itu hanya tinggal dibakar apa namanya, baranya, kemudian ditaruh bukhurnya atau menyan atau apa, dupa atau apa, selesai. Tapi di Gorontalo ini dibungkus dengan adat, sampai di tata letaknya itu diatur dalam adat. Ini luar biasa. Orang Gorontalo itu misalnya pakai, ya, mengambil bara itu ditaruh di sebuah baki. Bara itu tempatnya di sebelah kiri, kemudian air itu di sebelah kanan, kemudian dupa ini di tengah-tengah, menggambarkan 3 anasir, ya 4 anasir, tanah, kemudian air, angin dan api. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal di apa namanya, dinyalakan bara itu, kemudian ditaruh dupanya, seketika itu 4 anasir jadi. Bukan hanya itu, di balik itu ini sebuah doa yang tidak terungkap. Ya, bara ini sifatnya panas, maka dia diletakkan sebelah kiri. Sebelah kiri untuk apa? Orang Gorontalo mendoakan semoga api neraka itu dijadikan di sebelah kiri kita, maksudnya dijauhkan dari kita. Makanya dia diletakkan sebelah kiri. Kemudian surga diletakkan sebelah kanan. Air itu diibaratkan surga diletakkan sebelah kanan. Kemudian dunia ini ditaruh di tengah-tengah, yang apa namanya, dupa itu. Maka kalau salah, bisa-bisa kita ini mau menyala dengan makanya ini apa namanya, adat-adat dari orang-orang tua itu syarat makna yang luar biasa. Hanya kita yang masih kaku untuk mengambil tamsilan-tamsilan yang ada. Sehingga masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Gorontalo pada umumnya setelah 7 hari kelahiran bayi itu diakikah, ya, dengan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Juga setelah akikah diadakan acara apa namanya, gunting rambut. Kalau menurut bahasa akikah itu adalah rambut yang apa namanya, memotong. Apa yang dipotong? Rambut bayi itu. Ya, kalau itu maknanya. Atau bisa juga apa yang dipotong ya hewan itu, makanya namanya akikah.
Kemudian aturan-aturan fikih yang lain untuk akikah ini sebaiknya dimasak ya dalam dimasak manis, rempahnya manis ya, rempahnya manis, kemudian ini dibagikan ke tetangga-tetangga. Oleh masyarakat Gorontalo akikah ini disembelih, setelah disembelih dimasak oleh tuan rumah. Setelah dimasak oleh tuan rumah tidak dibagikan hanya orang-orang ya, orang-orang yang nantinya akan dibagikan hewan akikah ini ya, dibagikan daging daripada akikah ini, itu diundang datang untuk ke rumah daripada tuan rumah. Jadi sekaligus dengan bersedekah, karena yang tidak luput daripada akikah ini adalah ketika rambut anak itu selesai dipotong, maka dia ditimbang, rambut itu ditimbang berapa gram rambut itu, begitu juga besaran emas yang harus disedekahkan. Maka orang-orang Gorontalo bilang daripada masih mau beli emas, masih macam-macam, uang untuk beli emas itu dipakai saja untuk beli makanan yang lain selain daging akikah itu, kemudian diundangkan orang untuk datang ke rumah, makan sama-sama di rumah itu, dibikin syukuran gitu. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini untuk malam ini insyaallah baru akikah dulu, ada 2. Jadi akikah dengan gunting rambut ini satu paket di masyarakat Gorontalo ya. Begitu juga, maka kalau di Jawa ada akikah dan ada akikahan ada tahlil dan ada tahlilan. Kalau akikah itu hanya sekedar memotong kambing begitu. Kalau akikahan sudah sekaligus dengan menggunting rambut, sudah sekaligus dengan pembacaan barzanji, pembacaan maulid, mengundang orang banyak dan sebagainya. Itu akikahan. Kalau di Gorontalo dibedakan, ada yang namanya mengakiki dan ada yang namanya muhundingo. Nah, bahkan di masyarakat Gorontalo, kalau bayi yang meninggal belum sempat diakikah, maka ada istilahnya mengakiki huango. Ya, mengakiki huango. Mengakiki huango itu tetap dipotongkan akikahnya meskipun bayi ini sudah tidak ada lagi bagi masyarakat Gorontalo. Masih banyak lagi sebenarnya yang masalah-masalah yang terkait akikah ini, apalagi khusus masyarakat Gorontalo ini banyak simbol-simbol adat yang tidak dimengerti, sehingganya orang-orang cenderung mengambil yang praktis. Biar saja menyusul DP adat itu, mendingan boleh, akikatnya boleh ya, karena memang akikah itu ya pada tujuannya adalah menyembelihkan kambing untuk anak tersebut dan juga mencukur rambut daripada anak tersebut. Jadi ini sudah hampir selesai satu paketnya. Azan di telinga kanan bayi, qomat di telinga kiri, kemudian ari-arinya dikuburkan, kemudian di hari ke-7 dia dipotongkan akikahnya ya, digunting rambutnya, kemudian diberi nama ya. Jadi hari ke-7 itu disunahkan juga diberi nama bayi itu. Jadi setelah pembacaan sholawatan selesai, sang imam memberikan pengumuman ya, dengan meminta mana nama li ade, diberikan pengumuman. Sang imam ini yang memberikan nama, sammaituka bima sammakallahu bi, aku memberikan nama kepadamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadamu dengan siapa namanya, bin siapa, sebutkan nama bapaknya. Ini satu paket. Setelah itu masih ada lagi insyaallah di pekan-pekan depan, masih ada kebiasaan masyarakat Gorontalo untuk bayi yang berumur 1 tahun atau lebih ya. Orang Gorontalo bilang sunat untuk anak perempuan ya,
bukan khitan. Kalau khitan itu untuk anak laki-laki, kalau perempuan namanya khifat. Khifat untuk anak perempuan. Ya, kemudian untuk laki-lakinya disunat. Untuk perempuan yang memasuki remaja kemudian dibaiat. Begitu juga laki-laki yang setelah dikhitan dia dibaiat. Nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita semua untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menjalankan fikih tradisional masyarakat kita, masyarakat Nahdiyin, masyarakat Aswaja, karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Semuanya penuh makna, semuanya penuh tamsilan-tamsilan yang luar biasa. Hanya saja kita yang kadang-kadang belum mengerti dengan tamsilan-tamsilan yang ada. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.